Nah ini contohnya batu yang saya bikinin teman-teman. Ini agak putih karena dia ini udah kering. Kalau dari lokasi biasanya kalau hujan seperti ini dia agak hitam ya. Ini udah kejemur, dia agak hitam. Agak putih. Kita belah ini. Nah, seperti ini. Lalu kan kalau yang dalamnya ini kan karena masih basah agak hitam. Ini kita rendam, ya kan putih ya. Ini batu asli teman-teman yang saya buat. Ini kita rendam pasti dia akan berubah menjadi agak hitam. Ini contoh batu asli ya, tutorialnya seperti ini. Dia nggak seberapa bergelembung karena kepadatannya lumayan teman-teman, lumayan padat. Kalau dia pori-porinya agak kasar atau kepadatannya kurang, dia kalau kering seperti itu gelembungnya banyak. Gelembungnya banyak. Ini nggak ada ya. Ya mungkin kalaupun ada dia dikit-dikit loh. Jadi nah ini nih. Nah, lembut. Nggak kasar pori-porinya. Dia pori-porinya kecil berarti. Nah, itu tuh ada propus teman-teman ya. Nah, itu. Dan menyerap air. Jadi kalau yang menyerap air seperti ini bukan harus disangka palsu gitu atau semen. Justru yang semen juga kalau kepadatannya tinggi dia tidak akan menyerap air kalau semennya tinggi. Cuman kalau dia hitam, kalau direndam dia akan tetap hitam. Kalau dia memang putih, direndam pun tetap putih kalau dari cor-coran semen. Itu bedanya seperti itu aja sih. Hitam kan. Hitam. Inilah contohnya ya. Kalau masalah digoreskan yang saya bilang tadi, dari batu onderlah pun yang keras, sangat keras, itu pun dia tetap gores gitu ya. Kalau batu cor-coran kalau dikasih lilin dia susah gores. Kayak gitulah pemahaman yang harus tepat, itu harus dengan pakarnya, harus dengan keyakinan yang pas, yang benar, baru kita bagikan. Kalau ini teman-teman, batu di jalan seperti ini buat underlah atau buat koral atau buat aspal, lantaian aspal ya. Sebelum aspal ditabur biasanya ditabur dulu sama batu-batu kerikil. Itu biasanya harus yang keras, batu yang keras, dipijak mobil pun nggak pecah, biasanya seperti itu. Berkualitas lah batunya, seperti ini contohnya teman-teman. Ini warnanya agak biru, agak putih, cuman dia itu pasti keras. Ini harus digiling biar pecahnya pun digiling, biasanya seperti itu. Ini pun kalau digoreskan tentu dia berwarna putih ya teman-teman. Jadi batu juga kalau digerus-gerus ya akan putih, padahal ini sangat padat sekali, sama mobil pun ini nggak pecah gitu, sangat padat sekali. Jadi kalau pemikiran batu asli digerus nggak gores, itu pemikiran yang salah, atau disangka semen itu sangat keliru, sangat salah. Justru yang coran pun kalau dikasih lilin dia digini-giniin pun nggak akan gores. Jadi kita kadang-kadang tertipu teman-teman. Nah ini tutorialnya teman-teman. Ini batu yang tadi di jalan ya, ini makanya udah ditaburin sama pemerintah ke jalan, itu udah dipositifkan batunya yang keras, yang berkualitas, supaya nggak hancur, supaya nggak bubuk ya. Saya buktikan ini kekerasannya keras ya. Sangat lumayan keras. Ini kalau digores pun, kalau membandingkan lemper asli sama enggak gitu ya, dari batu atau bukan, kalau dengan cara digoreskan pasti gores batu pun ya, besi pun akan gores. Nah seperti ini tuh bekasnya, ada lunturnya juga
Nah, gitu. Jadi bukan memastikan asli sama enggaknya batu bukan dengan cara digoreskan seperti ini gitu. Ada cara lain, direndam atau digosok-gosok seperti ini. Kalau dia hitam digosok-gosok seperti ini, airnya hitam, tentu dia dicat atau dikasih bahan bakar gitu. Nah ini hilang, kalau diginikan lagi hilang kan gitu, karena tinggal sisa batu aslinya. Ini kalau direndam karena ini batunya bagus sekali teman-teman, dia tetap warnanya agak putih ya, masih agak putih, tetap putih. Beda sama batu yang ini teman-teman, ini batu poslen, ini batu di gunung tapi bukan cadas ya, poslen. Ini kalau direndam dia akan berubah menjadi hitam gitu. Inilah ciri batu asli teman-teman ya. Nah jadi hitam. Tapi ini enggak seberapa bergelembung teman-teman, berarti ini padat ya. Ada batu yang direndam pun dia bergelembung karena pori-porinya agak kasar. Tapi ini pori-porinya padat, dia tidak bergelembung, cuman berubah menjadi hitam. Ini contoh asli. Kalau batu asli namanya gitu maksudnya. Kalau dari lemper cor-coran itu kalau membedakan, kalau dia udah putih direndam pun dia akan putih, kalau dia hitam ya tetap hitam. Ketika digosokin seperti ini gini-gini dia akan luntur gitu, luntur warnanya menjadi hitam. Kalau ini kan enggak ya. Nah, ini batu teman-teman, dia kalau mau merudul diginiin udah merudul kan gitu. Nah itu contohnya. Kalau mau ini saya nggak punya yang dari cor-coran sih, lemper cor-coran ya teman-teman. Jadi boleh di praktekkan sendiri lah di rumah yang punya cor-coran. Dan itu biasanya tuh di belakangnya seperti ini teman-teman, dia ada kayak ditatah, padahal merengnya pun rata sama gitu. Nah garisnya, harusnya kita sebagai insting kepala pemikiran kita ya, harusnya udah paham. Dari tatahan manual sama bikinan udah kelihatan pasti dia nggak akan sama, gedenya nggak akan sama, kecilnya nggak akan sama, merengnya nggak akan sama. Ini sedangkan doyongnya sama gitu, seolah-olah kayak tatahan, berarti ada cetakannya teman-teman. Dan di sininya ada garis-garis, biasanya seperti itu. Kotaknya juga dia pasti sama, berarti kan ada cetakannya gitu, tebalnya sama gitu. Kalau manual yang pakai gurinda biasanya nggak sama teman-teman, kecuali yang bubutan, lemper bubutan itu memang ada yang sama, karena dia bentuk bubutannya itu pasti dia ada ukurannya gitu. Cuman kualitas batunya bisa kita praktekkan dengan cara metode air, bukan digosokkan seperti ini teman-teman. Kalau digosokkan pasti akan ada goresan. Jangankan ini, besi pun kalau digores, kalau digerus ya ada gerusannya gitu teman-teman. Justru yang lemper palsu, lemper cor-coran, dia kalau dikasih lilin, nah di sininya dikasih lilin, diolesin lilin, dia digerus pun tidak akan ada goresannya. Jadi kita tuh metode-metode seperti itu tuh, pemikiran seperti yang keliru itu, kalau belum memahami jangan dipraktekkan atau diomongkan sama orang dengan meyakinkan kalau memang kita ini belum mengetahui ilmu yang sesungguhnya gitu teman-teman ya. Itu. Nah inilah tutorial yang saya kasihkan supaya jangan tertipu sama yang lain. Memang batu pun, pembuatan batu pun nggak sama teman-teman, tergantung orangnya, tergantung orang yang niat baik, niat pokoknya pengen niat baik lah sesama pelanggan, sesama kawan, supaya tidak ada yang saling merugikan. Tentunya dia akan mengambil batu yang keras supaya awet dan tidak luntur. Jika dia ingin untung sendiri, pasti mencari batu yang
mudah atau yang empuk atau yang luntur. Karena dia empuk itu kan mudah, dan mudah itu akan cepat bikin. Cara bikinnya aturan, kalau yang keras dapat 1, dia bisa dapat 3 kalikan sehari, berapa jam udah dapat berapa biji kan gitu. Tapi ketika kita pakai, oh luntur cepat habis atau nanti hitam di makanan kita. Kalau yang keras dia nggak luntur gitu teman-teman, meskipun batu darat atau batu kali, kalau dia memang keras ya nggak luntur. Yang lebih bagus itu ya batu kali sebenarnya, cuman jarang lah yang bikin dari batu kali, jarang. Cara pengambilannya susah, dia susah rata gitu teman-teman ya. Ada, mungkin ada, cuman jarang. Kalau kita jual pun dengan harga mahal, tentunya perbandingannya orang itu pengennya yang lebih murah. Kalau dikasih yang murah yang luntur, dia pun berenang. Dikasih yang keras, dia minta harga murah, seperti itu ya. Itu biasalah lumrah. Cuman kalau batu yang saya buat memang batu darat, namanya poslen ya. Poslen itu ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna agak putih. Cuman biasanya dia itu keras dan bisa dibikin onderlah jalan, jadi masuk ke onderlah kalau udah poslen ya teman-teman. Nah ini yang kita bikin ini lemper dari poslen, cuman ini berwarnanya warna agak putih batunya teman-teman gitu. Itu hanya tutorial aja. Kalau masalah beli itu tidak harus ke saya juga kalau dipesenin banyak pun nggak bisa mencukupi teman-teman ya, karena bikinnya cuman sehari 2 hari udah itu usaha yang lain lagi. Itu cuman buat kalau di rumah itu nganggur aja. Cuman kasihan kalau pemahaman yang keliru, harus kita benahi, harus kita luruskan. Jadi ketika ada orang yang bawa lemper asli batu, digores-gores ada gerusannya, udah disangka palsu. Justru yang di ulek-ulek enggak gores disangka asli gitu, padahal dikasih lilin dan hitamnya kena cat, ketika dipakai ngeluh, luntur, hitam gitu. Itu aja tutorialnya teman-teman, kayak gitu. Dan inilah contohnya ya, lemper dari saya. Ini yang masih agak hitam ini karena dia masih agak basah kemarin, jadi dia agak hitam. Ini kalau yang udah lama belum kita cuci, dia kering ya, kering putih. Ketika dimasukin ke air ya menjadi hitam. Warnanya rubah kan. Kalau ini yang kita ambil dari jalan tadi teman-teman, ini sangat padat sekali, jadi perubahannya itu enggak seperti batu poslen tadi ya. Ini enggak tahulah namanya apa, kalau yang paham silahkan sebutin namanya, ini batu apa. Ini termasuk batu gunung juga sih, batu gunung, cuman dia namanya apalah kurang paham. Dia masuk ke bahan-bahan apa, onderlah, terus amparan sebelum aspal di apa namanya itu sih lah, kalau belum dikasih aspal tuh batunya tuh apa sih namanya, biasanya digiling kecil-kecil ya teman-teman. Ini kebenaran ini dibikin agak besar, dia enggak menjadi hitam, tetap agak seperti ini, cuman ini keras banget. Tuh dia agak putih, kalau yang kering putih. Nanti ketika disiram ya akan menjadi agak rubah. Tuh rubah kan, rubah. Nah, itu teman-teman. Kalau masalah digoresin, masukin batu ya gores. Tuh. Sedangkan ada airnya masih bisa gores, apalagi kalau dia posisi kering ya, si kering seperti yang kayak yang tadi, pasti dia akan ada gerusannya. Yang saya bilang tadi, dari batu onderlah pun yang keras, sangat keras, itu pun dia tetap gores gitu ya.
Kalau batu cor-coran kalau dikasih lilin dia susah gores. Kayak gitulah pemahaman yang harus tepat, itu harus dengan pakarnya, harus dengan keyakinan yang pas, yang benar, baru kita bagikan. Kalau kita dengan insting kepala saja sedang kita belum memahami, jangan kita bagikan kepada orang, jadi nanti gagal paham, akhirnya salah menilai. Seperti itu teman-teman. Seperti dalam madu itu harus beku di kulkas, belum tentu madu asli pun kalau dia muda akan mau beku di kulkas gitu. Cirinya kalau madu asli itu dia menyengat ke hidung, tajam gitu. Kalau yang palsu ya baunya bau apalah gitu. Kita nggak paham tentang madu palsu karena kita tidak mendalami kepalsuan kayak itu teman-teman. Nanti kalau di pemahaman yang lain, contohnya minyak wangi atau dari harum-haruman makanan, kalau yang terlalu menyengat justru kebalik, dia itu pasti alkoholnya tinggi. Seperti itu, yang menyengat tajam sampai jauh itu biasanya alkohol tinggi. Kita jangan keluar keliru gitu, kayak gitu. Di makanan pun seperti itu. Kalau terlalu cerah, makanan sudah matang kok cerah warnanya cerah banget, itu pewarna dari pakaian. Kalau dia pewarna makanan tadinya merah, ketika sudah dibikin matang ya, makanan itu matang, dia akan suram, merahnya pun merah berubah suram. Gitu. Pemahaman yang keliru itu jangan dulu dibagikan kalau belum tahu ilmunya teman-teman ya. Ini hanya sekedar contoh gitu aja. Di makanan pun seperti itu, ada yang menyengat harum sekali. Nah itu kita harus waspada. Biasanya kita nggak usah menyebutkan namanya ya, yang pewangi makanan itu jenisnya, cuman saya kasih cirinya aja, berbentuknya cair ya. Itu sangat menyengat, setetes pun menyengat, baunya harum. Itu biasanya ada alkoholnya tinggi dia. Kita tes aja ke lantai, teteskan, terus kita bakar. Kalau dia menyala berarti itu harumnya harum karena bawaan alkohol teman-teman. Nah gitu, kita harus paham gitu.